Nah, halamannya. Nah, tutup kurung, kasih titik, enter lagi. Cari lagi referensi berikutnya Bapak Ibu. Nah, tentu mencari referensi itu Bapak Ibu harus membaca dulu isi jurnalnya supaya memang sinkron dengan apa yang Bapak Ibu temui. Ini kelihatannya Bapak Ibu ya. Kelihatan Bang. Ya, Pak. Saya stop stop share screen. Nah, itu Bapak Ibu untuk tugas PJBL berikutnya di modul kedua di hari itu. Di tengah hari Bapak Ibu ajarkan Bapak Ibu mengenai itu kalau saya nggak khilaf itu tentang P itu materi yang fungsi. Lupa saya. Ada tiga kemarin itu Bapak Ibu. Nggak usah pikirin tabel Bu. Kalau nggak bisa langsung aja di situ. Kalau tugas tugas yang PBL Bapak Ibu yang baru diupload ya, ya Pak Ketua ya. Iya Pak. Ah, nah, template-nya nanti saya kasihkan untuk yang PBL itu Bapak Ibu. Jadi per modul ada satu tugasnya. Sesuaikan dengan PowerPoint yang saya tunjuk tadi itu Bapak Ibu. Saya tunjukkan tadi itu. Jadi modul pertama Bapak Ibu rapel di modul kedua nanti. Identifikasi masalah. Yang kedua tentang literatur review sebanyak 4 buah jurnal. Oke, itu Bapak Ibu untuk di pertemuan berikutnya. Kalau feedback kepada minggu 3 hari pertama ini Bapak Ibu karena nasional juga masih dalam perancangan, jadi nggak masalah Bapak Ibu ya. Saya coba lihat tugas-tugas Bapak Ibu. Cuma saya ingatkan, saya akan mengembalikan tugas yang tidak mencerminkan resume, tidak mencerminkan analisa, biar Bapak Ibu bisa uh, mendapatkan nilai tanpa remedial, kan begitu. Kalau remedial itu dapat sudah ketuk palu tuh Bapak Ibu 70 pasti nggak bisa nambah lagi. Nah, jadi silahkan diperbaiki terlebih dahulu. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Boleh, boleh Pak. Jadi sebenarnya analisa yang di modul satu itu maksudnya komentar dari KB yang sudah kita resume ya, Pak? Analisa itu. Iya, Pak. Oke. Kalau kita buat Bapak Ibu buat itu kan sudah punya resume. Bapak Ibu jadi menganalisa itu mengomentari. Mengomentari Ya. apa sih yang harus dikomentari dari resume Bapak Ibu ataupun dari modul yang ada. Jika Bapak Ya. Ibu memahami dari keutuhan modul, bisa Bapak Ibu komentari dari sana. Jika Ya. memungkinkan Bapak Ibu sudah mensederhanakan dari resume itu, Bapak Ibu tinggal mengomentari dari resume itu sendiri. Nah, apa saja yang harus dikomentari, Pak? Pada eh, menganalisa itu. Nah, jadi menganalisa, kita menganalisa apa sih tujuan dari modul KB 1 misalnya, apa tujuannya? Kita analisa. Kemudian kita menganalisa struktur dan isinya. Nah, kita struktur dan isinya, lalu Bapak Ibu bisa mengomentari dari eh, umpan balik dari yang diharapkan yang ada di modul itu. Oke, saya coba mencatat Bapak Ibu ya. Hal-hal Ya, yang mungkin bisa Bapak Pak. Ibu analisa dari Ya, resume contoh. yang Bapak Ibu sederhanakan ataupun dari modul itu seutuhnya, per KB-nya. Nah, oke. Ini hmm, ya Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Bentar. Di buat saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Bapak Ibu
Kalau sudah menganalisa itu berarti semuanya mulai dari Habis satu. sumber, isi gitu ya, sampailah Ya. ke titik halaman terakhir. Jadi Bapak Ibu menganalisa tujuan modul kan pada KB1 yang sebelumnya. Apa sih tujuan identifikasi dari tujuan modul itu? Ya? Nah, apa yang tidak dicapai dalam pembelajarannya? Lalu mengevaluasi struktur dan isi. Bapak Ibu bisa mengomentari bahwa dalam KB1 itu struktur pada pembahasan yang dimuatkan tidak menyampaikan informasi yang utuh. Nah, itu namanya menganalisa Bapak Ibu ya. Harusnya pemateri ataupun buku itu, modul itu, KB itu memberikan topik, misal ini kasih Bapak poin menjelaskan tentang pembelajaran yang berkesinambungan, peningkatan yang diharapkan dalam pembelajaran behavioristik. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengomentari dari eh, kekonsistenannya yang ada di KB itu benar nggak atau dia melenceng ke teori pendidikan lainnya. Nah, kalau besok itu perkembangan peserta didik, melenceng tidak pembahasan KB1 itu. Nah, lalu Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu sederhanakan lagi umpan baliknya bahwa apa yang dimuat dalam modul itu memberikan manfaat tidak bagi pembaca ataupun hanya sebatas teori yang tidak dapat diterapkan. Nah, ini yang saya sederhanakan Bapak Ibu ya. Ada 4 yang harus Bapak Ibu bisa analisa di dalamnya. Mulai dari tujuan modulnya, kemudian bisa struktur isi dari modul itu, kekonsistenannya, dan yang terakhir umpan baliknya. Jadi bukan mengcopy paste yang ada di resume. Nah, yang sudah dibuat ini bagaimana Pak? Sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi Bapak Ibu. Pikirkan untuk modul kedua. Nah, ke Ini ini yang analisis kecuali Pak ya? yang menjawab seperti poin-poin seperti ini Bapak Ibu, itu akan saya kembalikan. Nah, itu silahkan perbaiki sebisanya, semampunya. Nah, Pak, lah tak telap lagi Pak. Nah, sudah, kerjakan semampunya Bapak Ibu. Nah ya, selesai kan di modul satu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tinggal fokus di modul kedua. Tepatnya di besok Bapak Ibu. Sebelum modul kedua, Bapak Ibu selesaikan dulu modul satunya dengan menjawab eh, Post test. tes akhir modul. Yes. Ya. Akhir modul. Barulah Bapak Ibu beranjak ke modul berikutnya. Itu bukanya Pak di space juga ya Pak? Ya, nanti kita minta tolong Bapak tampilkan ya Pak ya. Nah, biar tahu. Oke, nih saya share lagi nih tentang modul pertama Bapak Ibu biar tidak miss komunikasi. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sudah membuatnya di sini nih, anggaplah seperti ini. Tinggal menunggu tengah malam besok. Nah, sampai jam 12 siang misalnya ya. Nah, apa sih kerjaannya? Nih, remedial bagi yang remedial. Nah, kemudian ini pendalaman materi modul satu remedialnya Mas Bapak Ibu. Jadi feedbacknya. Kalau realnya Bapak Ibu diminta untuk berkomentar dari KB-KB yang sudah Bapak Ibu analisa itu. Bapak Ibu berkomentar, gitu ya. Maka di dalam kolom chat itu Bapak Ibu silahkan memberikan seperti gini Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu tulis namanya, kemudian tulis hadir gitu ya. Contoh Pak Dika misal, Dika hadir Pak. Ya. Dikomentari saja Bapak Ibu hari-hari, biar Bapak Ibu ada eh, aktivitas di dalam ruang chat ataupun ruang diskusinya itu. Nah ini Bapak Ibu di setengah hari besok. Nah setengah hari besoknya lagi baru bisa buka modul. Kalau ini 00 berarti tengah malam ini bisa loh Bapak Ibu. Nah besok bisa besok pagi
mudah-mudahan udah bisa dibuka nih. Kalau dari jamnya sudah ada nih 00. Tapi kalau dari penyamaan persepsi kemarin, katanya setengah hari Bapak Ibu baru bisa buka. Barulah bisa mengerjakan modul-modul. Bapak Ibu besok coba lihat-lihat saja apakah bisa diakses atau belum untuk modul duanya. Tapi jangan fokus ke sini. Fokusnya di sini Bapak Ibu. Karena ada 25% kalau saya nggak khilaf penyamaan kemarin itu memberi andil terhadap nilai Bapak Ibu. Yang tidak memberikan andil ini Bapak Ibu. Pretest ini yang nggak memberikan andil apapun. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ penjelasan saya untuk modul pertama dan menyambung di modul kedua. Jika ingin menanggapi, monggo Bapak Ibu dibuka sesi tanya jawab. Pak mau nanya Pak, Boleh, silakan Pak. untuk yang meresum itu bahasanya pas kayak yang ada di modul atau ditambahin dengan bahasa kita sendiri Pak? Ah, Oke. Karena tingkat plagiasinya itu cuma sampai 50% ya. Ini ya Bapak Ibu ya. 50%. Mana yang mudah bagi Bapak Ibu? Mau mengarang redaksi, menerjemahkan redaksi teks modul. modul, kemudian Bapak Ibu mau kopas yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu tambah-tambah. Mana yang mudahnya, Pak? Itu teknis Bapak Ibu lah yang ngerjakan. Asalkan jangan lebih 51%. Otomatis harus ngerjakan kembali. Ulang Pak ya? Ya, Nggak bisa kopas, Pak. nggak bisa kopas ya, Bu ya. Nggak bisa Pak. Kopas dulu ke Word, tinggal ketik. Tet, Kopas dulu di Word yang modul itu. Copy ya. paste dulu di Word. Tinggal mengetik. Nah, jangan panjang-panjang. 5 paragraf itu udah cukup. 5 hingga 6 paragraf itu udah cukup Bapak Ibu. Jangan Saya kemarin panjang-panjang. Pak, masalah plagiasi itu Pak. Ya, Jadi awal ngumpul itu kan saya cek 3 modul dari mulai modul 2, 3, 4 itu plagiasinya 0%. ya. Nah, terus saya kirim. Hmm, Terus karena saya mikirnya yang saya ketik itu baru sekitar 2 sampai 3 paragraf, nah, maka saya tambah. Nah, pas saya tambah jadi 5 paragraf, malah jadi banyak Pak plagiasinya. hmm. Awalnya Berapa persen nol. naiknya Pak? Dari nol itu naik ada yang 36, ada yang sampai ke 44%. Oh iya. Yang penting Terus kemarin link satu. saya kurangi lagi kata-katanya, turun lagi dia Pak, jadi 25. Hmm, 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 hmm. Sama ada yang 26%. Oke. Gimana tuh Kalau Pak? kalau ketemu seperti Pak Diki, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Karena kan kita ada 13.000 guru PAI yang membuat resume yang sama dia se-Indonesia. Jadi Pak Diki, banyaknya redaksi teks itu barangkali sama. Tapi jangan khawatir karena batas plagiasinya kan 50. Takutnya nanti, Pak, berpengaruh ke nilainya. Dah. Enggak. Karena ada ambang batasnya. Oh, siap, siap, siap. Kalau misalkan Bapak Pak Diki ngetik nih sampai 7 paragraf misal. 51, nah dikurangi saja teksnya. Hapus satu paragraf. Ya itu Pak kemarin jadinya. Awalnya saya bikin 2 paragraf, 0% Pak. Nah, pas saya tambah jadi 5 paragraf, Masya Allah. Nggak jadi apa-apa Pak Diki, saya karena ulang nggak lagi. sampai 50 kan. Ya. Itu Nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu. Mm-mm. untuk plagiasi itu apakah berpengaruh ke jam ngirim atau enggak Pak? Enggak, Enggak Pak ya. enggak. Kirain yang ngumpul duluan dia nol kan gitu. Malah khawatirnya udah ngumpul duluan, yang lain ikut masuk tiba-tiba terplagiasi juga kan. Nah, itu Pak. Ya, nah Bapak Ibu nih, ini saya ngasih ilmu sedikit sederhana ya. Tapi boleh diterapkan lah, kalaupun Bapak Ibu berkenan menerima ilmu ala kadar ini.
cara Bapak Ibu untuk tidak terlalu banyak kena plagiasi jika Bapak Ibu copy paste. Apa tuh Bapak Chef? Ibu bingung mau memparafrase. Nah, macam mana? Oke, caranya Bapak Ibu pergi ke Google. Nah, setelah pergi ke Google, klik Bapak Ibu tulisan ini, terjemahan Inggris Indonesia. Dari dari mana? Misalkan dari sini saya copy Bapak Ibu ya. Ini anggaplah dari modul Bapak Ibu ya. Nah, copy. Masukkan ke terjemahan. Kelihatan nggak Bapak Ibu terjemahan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan Nah, Pak. ini dipindahkan dulu nih ke Indonesia Inggris. Udah, paste di sini Bapak Ibu. Setelah selesai ini dibalikkan. Nah, dia akan merubah nih beberapa kata-kata akan jadi pasif, jadi aktif, aktif jadi pasif Bapak Ibu. Nah, ini copy lagi di Word sebelum diketik Bapak Ibu. Copy di Word. Nah, baru Bapak Ibu ketik. Ini Siap. cara online. Jika Bapak Ibu berdasarkan, Pak, saya ini kemampuan otak saya 15 giga, Pak, bisa memahami gitu ya. Ah, kata aktif jadi non-aktif. Kata bisa jadi antonim ataupun sinonim. Boleh Bapak Ibu, nggak masalah. Saya itu cuma ngasih alternatif yang paling mempermudah daripada berpikir ya. Itu pernah dicoba Pak kemarin, tapi kata-katanya jadi nggak teratur. Tak Nggak teratur, masalah Pak ya? Rancu. rancu, betul. Nah, Betul, Pak. Memang agak rancu. Tapi untuk menghindari terlalu banyak plagiasi, Nggak dibalik juga. Ibu sederhanakan saja kata-katanya Pak Diki, Bapak Ibu lain. Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Salam. Bagus. Ya, Pak, jadi dari apa yang kami kerjakan di awal di modul satu, kira-kira dari sekian yang 21 anggota ini, ada berapa yang mesti ada perbaikan di analisa ataupun di resume di modul satu, Pak? Kira-kira. Ada tiga. Ingat saya tadi tiga di analisa. Ini Empat kami di bisa cek resume. ya, Pak. Boleh disebut atau di apa, Pak? Oh, enggak. Nggak usah. Nanti jadi kenang-kenangan pula disebut di sini. Bapak Ibu lihat aja akunnya. Akunnya nanti Ya. Bapak Ibu kelihatan. Kalau sudah muncul nilai berarti aman. Kalau nggak muncul nilai diperbaiki. Dah, selesai kan? Sudah muncul ya, Pak? Ini nilai Belum, sudah belum, muncul, Pak ya? belum. Oh, Malam ini insya belum. Allah dikerjakan. Besok tinggal dilihat. Nah, Ya. Ya, was-was juga, Pak. Soalnya barusan lihat itu kan belum ada nilainya. iya, Gitu. kacau nanti. Jangan ditunggu malam ini, Bapak Ibu. Malam ini saya nak tidur dulu. Mungkin subuh atau pagi saya Woi, nak menilai. Bapak nih buat ketar-ketir, Pak ya. Nah, ketar-ketir gimana? Tenang aja. Dah dibilang tenang aja tuh aman lah tuh berarti. Aman, Bu. Yang merasa ngirimnya cuma singkat, nah berarti orang itu yang ketar-ketir itu ya. Oh, wah, jadilah keriting. Jadi kalau perbaikan besok jangan terlalu banyak. Fokus untuk tam yang pula lagi. masuk kami tuh, Pak. Nah, kan saya nggak mau nyebut, tapi sudah saya baca, insya Allah ada. Saya ingat kok nama-namanya. Aman, Banyak, Pak. aman, aman, aman. Nah, yang di modul satu ini jangan jadi pikirkan lagi Bapak Ibu. Kalau soal perbaikan, perbaikan aja, jangan mikir-mikir lagi. Udah, pikir ke modul ketiga, kedua aja, udah selesai. Siapa? Siap. Mau melintang, mau membujur, pokoknya yang satu selesai. Nanti Pak, berapa pertanyaan kira-kira Pak bakal muncul? Atau beda-beda setiap kami beda-beda pertanyaannya. Ada yang 5, ada yang 3, atau ada yang 10, atau gimana Pak? Kalau yang sebelumnya itu Pak, sama saya memprediksi pretest. Pretest itu saya perkirakan cuma 5 loh Pak kemarin. Sekarang 12 kan?
Ya. Nah, Tapi kami tiga, Pak. gagal. Kami tiga. Tiga-tiganya gagal. Enggak lah, karena pretest nggak jadi pengaruh kok. Iya, Pak. Iya, Salah semua Pak pretesnya Pak. nggak apa-apa. Prites, Prites udah keluar apanya nilainya. Jadi di TAM besok, prediksi saya paling banyak 20 itu udah paling banyak banget itu. Kemarin itu paling 10 Bapak Ibu untuk di TAM. 12 Pak di situnya, di akunnya. 12 di sini 12 ya? yang ya. 12 berarti besok Bapak Ibu. Jangan ditunda sampai tengah malam Bapak Ibu ya. Nanti terlupa atau jaringannya error, lampu mati, HP kesembunyi di mana? Nah, puyeng nyarinya itu. Mengenai jadwal Pak. Jadi soal TAM-nya, Pak, berhubungan dengan modul 1 semua, Pak, ya? Iya, mengakhiri modul 1 Pak Agustian. Iya. Mengawali modul 2 pretest lagi. Mengakhiri modul 2 TAM lagi. Lagi. Ya. Nah, begitu terus Pak. Sampai Iya. 12 modul. Maksud saya soalnya Sampai sebulan. modul 1, Pak, ya? Soalnya beda Pak. Dia menyesuaikan dengan eh, ketemaan ketemaan ini modul. Oh, gitu, Pak. Iya. Ya, maksud saya sesuai dengan modul 1 yang KB 1 KB sampai KB 4 atau ada versi yang lain, Pak? Untuk TAM atau pretest Pak, mohon izin. Untuk TAM, Pak, Oh, TAM ini tak bisa saya prediksi Pak, karena nggak pernah buka langsung dari akun mahasiswa. nggak bisa digali. Iya, nggak bisa. Jadi nggak usah terlalu banyak baca lah Bapak Ibu. Pokok nikmati aja dah. Iya, Pak, siapa? Pokoknya nikmati aja. Ah, Hmm. gitu. Tadi Mengenai Pak jadwal Diki Pak. ngomong apa Pak? Monggo Pak. Mengenai jadwal Pak. Jadi Ya. untuk modul 1 kan kita anggapnya sudah beres Pak ya, udah selesai semua. Hmm. Nah, jadi pengalaman yang kemarin itu seperti contoh yang tadi tugas antara PBL atau BJBL kan juga banyak yang bingung Pak. Hmm. Nah, terakhir tadi saya diskusi dengan Pak Ketua PBL aja Pak. Gitu. Sementara instruksi dari Pak Indra tadi di grup kelas itu PJ PJBL. PBL. Hmm. Tapi instruksi di LMS PJBL kan gitu. Iya. Nah, itu. Jadi mungkin untuk modul kedua dan seterusnya kalau bisa antara yang di grup kita kelas itu dengan yang di LMS biar sinkron Pak. Jadi waktu kita ngerjakan itu nggak bingung kita. Sudah satu satu pintu gitu loh Pak. Dan satu Hmm. angka. Nah, itu. Betul. Betul Pak Diki. Saat Betul, betul. Jadi modul pertama ini jadi uji coba nasional ya. Waktu penyamaan persepsi kemarin itu dikatakan PJBL. Nah, tiba-tiba hari ini karena masuk hari kedua ya, berubah Bapak Ibu ke PBL. Nah, instruksinya sudah dibagikan ke PJBL. Nah, Nah, ya itu aku Pak. bilang begini, Bapak Ibu Ya. yang sudah ngerjakan itu jangan dipikirkan lagi. Maka saya bilang modul 1 itu jangan dipikirkan lagi. Sudahlah, Salah. lompatlah ke modul kedua, kerjakan eh, PJBL yang harusnya di modul 1, rapel di modul kedua Pak Diki. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Oh, iya iya. Ya, maka rapel saja untuk menutupi daripada harus perbaiki lagi kan di modul 1 yang harusnya Bapak Ibu sudah harus melihat nih nilai modul 1. Nah, Terus yang kedua betul Pak tadi memang template itu Pak. mm-mm, Jadi kadang-kadang kami ini versinya beda beda-beda Pak untuk betul. buatan template-nya kan. Jadi kalau misal ada petunjuk dari Pak Indra atau dari wali kelas itu kan kita enak Pak. Jadi satu gitu. Jadi Ya, isinya nanti kan kita yang bervariasi itu nggak masalah lah. Yang betul. penting template-nya Pak. Betul. Kemudian Bapak Ibu ini sekedar anu ya untuk mengurangi plagiasi kalau diminta plagiasi itu pada PJBL. Ada nggak muncul PJBL PBL itu tadi Bapak Ibu yang plagiasinya muncul nggak? Muncul Pak. Muncul Ada Ada ya di PBL ya? persen. Ada Pak. ada. Ya. Oh, ada.
Jadi kalau pakai Saya satu belum berita muncul, Pak. bakal kena plagiasi semua tuh Bapak Ibu karena Iya, kerjanya kan sama. saya 20%, Pak. Padahal itu anu loh Pak, kita ibaratnya memang betul-betul anu lah, Iya, belajar apa sendiri gitu ngerjain. Pak. Bukan bukan ngupas ya. Betul Cuman Pak, masih betul. Karena template-nya sama ya kan. 5% itu. Lucu ya. Tapi ya memang begitulah tuntutan LMS ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya coba cari di mana ada tadi Pak Ridwan kasih template PBL. Saya coba buka Bapak Ibu. Kalau selesai nanti saya kasihkan ke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti tulisannya dibeda-bedain biar plagiasinya nggak terlalu banyak. Misalkan Pak Hisam pakai Times New Roman, Pak Diki pakai Cambria, Pak Hmm. Agus dia Oh, pakai Calibri. Nanti font ngaruh Pak ya. mudah-mudahan dengan beda tulisan itu mengurangi plagiasi. Dicoba dulu di modul kedua ini Bapak Ibu. Pokoknya dicoba-coba dulu Pak. Siap, siap, siap. Pak, kemungkinan ini Pak, kemungkinan untuk modul 2 sampai terakhir Mm-mm. untuk penugasan yang seperti resume kemarin, ada nggak Pak ya? Yang kita harus ngetik memang di LMS itu Pak? Kalau dari info Ketua PPG Nasional itu memang harus mengetik itu Bapak Ibu. Soalnya misal kami bikin di Microsoft Word, Ya, udah kami ketik, maksudnya kan biar langsung kita copy ke LMS-nya kan Pak? ya. Nggak mau yang kemarin tuh Pak. Nah, apakah yang ke depan kita akan Kejadian seperti saya juga, itu Pak. atau gimana gitu Sama, Pak? Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi PPG yang tahun ini tuh lebih mudah Bapak Ibu, tidak serempong PPG batch sebelumnya. Karena mudah menurut panitia nasional, biar Bapak Ibu on time di space, jadi harus mengetik di situ biar membaca. Karena banyak mahasiswa copy paste langsung dari modul ke Word, PDF yang nggak baca lagi. Akhirnya tingkat kelulusan mahasiswa itu sangat rendah. Jadi tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Mengapa harus mengetik? Jadi Bapak Ibu membaca, tahu tentang isi modulnya. Kayak Itu pengalaman Pak. kemarin waktu resume Pak, yaitu tadi yang saya ceritakan Pak. Kita ngetik Iya, iya. banyak, Ah, memang ternyata itu Pak jadi tuntutan. Mau nggak mau, tak bisa. plagiasinya kena banyak niat Pak. Plagiasi memang sudah dikasih dispensasi 50. Jadi jangan jadi buah pikiran. Permintaan panitia nasional seperti itu. Mahasiswa silakan mengetik langsung di LMS. Saya malah berpikir analisa, malah ketik Bapak Ibu. Nah, syukur tadi langsung bisa dari Word upload. Hanya di resume kan, diketik Iya, kan. Iya. yang lain file Pak. Ah, harus diketik, memang harus diketik, harus membaca, harus tahu. Jadi tak bisa itu dimaklumi dalam bentuk copy paste begitu kata panitia nasional. Biar Bapak Ibu gurunya membaca. Pak, apakah anu Pak, LMS kita nasional ini per kanwil beda-beda Pak ya? Ini nasional, tidak perkanwil. Oh, soalnya kemarin ada juga kami nengok di space-nya Sumatera Barat tuh, Win Imam Bonjol atau apa kemarin tuh. Menu dalam aplikasi Space ini agak beda dikit Pak. Enggak, sama Pak. Kita semua satu LPTK Indonesia di bawah Kemenak itu sama. Kalau beda, itu mungkin dia aplikasi hack kopian. Oh, yang keren kan Pak ya? Iya, dia pakai domain sendiri, dia buat tiruan, bisa jadi. Hmm. Boleh Pak juga. Isam yang kemarin tuh Pak Isam
Bolehlah Pak Ya, Diki survei, pergilah ke Jawa dia. Pak, numpang nengok halaman space Bapak Ibu ya. Sama dengan yang di Jambi. Pak Isam yang kemarin ngirim itu Pak, contohnya Pak. Saya nengok situ. Ya Pak Isam, Enggak beda, Pak. Sama kayak Nah, ada Pak saya. kemarin yang Cuma beda dikit di tampilan eh lah. Ya, pertama. oke, jadi itu Bapak Ibu, eh, jangan khawatir di LMS yang berbeda karena dia satu server yang sama. Sama, kemudian tugas pun Bapak Ibu, maka plagiasinya tinggi karena ada 13.000 guru mahasiswa yang ikut dalam PPG mengerjakan tugas. Makanya banyak ketahuan kan plagiasinya kan? Karena satu server. hmm, Begitu Pak Diki, Bapak Ibu yang efektif lain. masih di bawah 50% Pak ya. Maka tahapnya 50%. Mentok 50% sudah. Nggak jadi pengaruh kok nilainya. Oh, siap, siap. Pak, saya ini bangga dapat 85% plagiasi. Ah, itu prestasi, Pak, menurut saya. Ah, itu harus diperbaiki gitu ya. Kalau sudah lebih dari 50%, ya. Ada ada dulu ya bet sebelumnya. Jadi ibu itu dapat 95%. Wah, bangganya dia. Pak, saya dapat 95%. Karena Ini nggak tahu. nilai dia. Iya, karena nggak tahu plagiasi itu kan tiruan yang sama. Itu ya Pak Diki, Bu Karmila, Pak Nur Afdan, Bapak Ibu yang lainnya. Nah, yang Siap, mau siap. berdiskusi di bu, Ya, kita open Pak. saja santai. Untuk nilai belum bisa dilihat Pak ya. Oh, jangan dulu, sabar. Jam berapa kira-kira, Pak? Kita lihatnya. Nah, lah ditagih sekarang ini. Lah Siap-siap. ditagih. Pak, kalau waktu yang berjalan di space tuh gimana maksudnya Pak? Oke, monggo. Ini kita jawab dari siapa yang mau share screen. Saya mau tahu dari akun mahasiswa seperti apa. Pak Isam berdua. Oke, bentar, Pak. Langsung Pak, tunjukkan karya Pak. Sambil ngopi ya Bapak Ibu ya. Kata Mbak, yang pengopi. Kata Apa Mbak. wajib online 9 jam, Pak, Oke. per hari? Mana yang kita tunggu ya. Sayang-sayang tuh Pak. Oh, Kata aku, saya Banyak sayangnya itu Pak. Luar biasa Pak Islam. Ketahuan jadinya Pak. ya, ada, Pak. Yang lain, Pak, yang lain. Yuk, siapa mau nampilkan? Belum belum buka, Pak. Ayo. Saya mau lihat di akun mahasiswa ada time enggak? Itu aja. Mana Pak Monggo, Isam? monggo. Yang lain aja, Pak. Yang lain. Nah, Pak Diki atau siapa main di laptop nih? Bu Zakia. Bentar Pak, coba dulu Pak. Aplikasi space. Oke, login. Weh, Oke, RPL modul chat Picon helpdesk. Oh, nggak ada time claim waktunya berarti dia. kok nggak kebuka nih?
Lewat link aja, Pak. Oke. Nah, Hmm. So, gelombang satu, Zakia Tuzahra, Ibu. Mantap, Bu. Coba klik di chat, Bu. Saya mau lihat bagian chat, Bu. hmm. Mana tadi? Oh nih, Ah, iya. Lah malam ini tak nampak nih. chat. Ah, Oke. Nah, hadir gitu Pak. coba, oh, nggak ada kolom lain ya. Nggak ada Pak, cuman ada apa nih? Mahasiswa sama dosen, bukan kolom seperti kolom chat umum dia. Dah, nggak usah diisi Bapak Ibu, fokus ke tugas aja. Ke Pikon coba Bu. Apa Vicon? Pikon. Oh, Pikon ini dari akun dosen yang membuat untuk Zoom. Ke modul Bu. Buka. Hmm. Oke, oke, oke. Coba buka teori belajar. Hmm. Oh, nggak ada klaim Bapak Ibu. Hmm. Kalau dari jadwal Bapak Ibu tuh harus 9 jam per harinya itu Bapak Ibu. Di mana lihat jadwalnya Pak? Nggak, itu dari kontrak panitia nasional. Saya lihat kemarin tuh 9 jam. Tapi ini kan menyesuaikan dengan Bapak Ibu mengerjakan tugas, kecepatan Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, ngetiknya. Apa ini Pak? Itu apa? Laporan. Oh iya, Rekapitulasi jam online per hari. nggak bisa klaim ya Bu. Coba klik yang ada segitiga tuh bisa nggak Bu? Yang di samping 2024. Samping 2024. Ya, di Nah atas, ini di Pak, atas, di atas. ini bukan. Bukan, di atas. Dekat tulisan Mana ya? sepace Bu. Nggak Dekat bisa terus. itu, Pak. Ini ya? Ya, di sebelahnya yang ada 3 baris itu. Tiga Oh baris. ini. Ya, oh itu ya. Mengecilkan Oh, dulu ya. Kalau gelombang tuh gimana? gelombang ini total menitnya. Hmm, ya dah, nggak ada yang lain. Berarti di laman Bapak Ibu itu nggak ada akun klaim waktu Bapak Ibu, adanya di dosen. Oh, Kameranya. Adanya di dosen, nggak ada di Bapak Ibu. udah Pak. Dah, Stop. cukup. Nah, makasih Bu Zakia. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu, ya itu di akun mahasiswa saya lihat. Nah, memang nggak ada fitur klaim waktu, adanya di dosen. Bapak Ibu, jika besok saya belum dapat template yang benar, Bapak Ibu buat saja dari Word kosong Bapak Ibu ya. Ini saya kasihan dulu Bapak Ibu. Menjelang yang benarnya saya dapat dari panitia nasional. Saya buat gambaran sedikit terlebih dulu Bapak Ibu. Oh. Tadi di bagian LK1 ya, modul 1. Ini identifikasi masalah. Silakan Bapak Ibu membuat redaksi identifikasi masalah di lembaga Bapak Ibu. Nah, adapun LK2 modul 2 literatur review. Nah, Bapak Ibu buatlah 4 referensi yang Bapak Ibu ketemu itu di sini. Begini dulu ya Bapak Ibu ya, menjelang saya dapat yang benar dari panitia nasional. Ya, Pak. Buat sederhana seperti ini dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau modul 3 kasih lagi LK 3 modul 3 apa yang dimintanya eksplorasi. Buat seperti itu aja Bapak Ibu. Menjelang saya dapat template yang benar dari nasional. Begini ya Bapak Ibu ya, untuk di PBL-nya
buat sederhana saja seperti itu. Jadi PB. menjelang dapat. Oke, baik Bapak Ibu. Itu untuk penyamaan persepsi kita, membahas sedikit untuk modul berikutnya, modul kedua. Sekiranya ada yang tidak dipahami, Bapak Ibu silakan nanti berkomunikasi di grup. Tapi sebagai rangkumannya, resume tetap seperti biasa. Adapun analisa bahan ajar, silakan Bapak Ibu memilih KB1. Ya, KB1. Apa sih Pak yang dianalisa? Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Tak kirimin di grup. Mana grup? 18. 15. 18. 15. Mohon maaf. 15 Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ah, Pak Ibu, analisa KB1 plus kalau ada video. Kalau nggak buka atau artikel yang tersedia, silakan Bapak Ibu. Nah, itu tak kirimin di grup. Itu untuk analisa Bapak Ibu ya. KB1 tambah video, kalau enggak artikel. Untuk PBL-nya Bapak Ibu membuat literatur review. Nah, Berarti sebelum buat TAM, buat analisa belajar di KB1 dulu, Pak ya? betul Pak Agustian. Untuk menutupi yang di sebelumnya. Iya. Nah, oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup nih? Ini Pak mengenai analisa yang ada masih bermasalah tuh Pak. Nanti kan Bapak berikan infonya kan siapa yang bermasalah. Kemudian apa namanya, lembarannya itu hanya sedikit Pak ya, yang ada di space tuh Pak. Halamannya. Paragraf paragrafnya sedikit. Ya halamannya Pak. Iya. Dia halaman nggak banyak. Halamannya nggak banyak. Kemudian komentarnya sedikit. Ada 4 poin, 3 poin. Nah itu nanti saya kembalikan saja. Tinggal Iya, iya. dilengkapi. Terima kasih banyak Pak. Oh, Siap, Bapak Ibu. maksud maks Gimana Bu Za? maksud Bapak tadi tuh kayak gini Pak, kan di KB1, KB2, KB3 dan KB4. Komentarnya tuh cuma satu Pak. Jadi semua KB1, KB2, KB3, KB4 tuh dikomentari dalam satu halaman gitu ya. Untuk di Untuk dianalisa Dan Analisa Pak. video seperti itu Pak. di modul berapa? satu, Pak. Modul 1. Modul satu Pak. Iya, Jadi kami ngisinya dalam satu komentar. iya betul, betul. Betul, betul. Eh, Betul, Bu Zakia. Jadi nanti Bapak Ibu, kita samakan dengan yang lainnya ya. Silakan komentari dengan eh, semua KB itu dikomentari, Bapak Ibu dianalisa dan ditambah dengan artikel. Nah, yang saya temui itu hanya ada beberapa baris yang dikomentari. Itu pun bukan seperti menganalisa, tapi memberikan poin-poin ringkasan materi. Itu aja barangkali Bu Zakia, Pak Agustian. Biar Terima kasih tugasnya Pak. nampak lebih real. ya, makasih Pak. Nah, Bisa mungkin bisa disepil, Pak. nanti tinggal dilihat saja, besok pagi kelihatan. Ya, Bapak Ibu ya, besok pagi kelihatan. Jangan ditunggu malam ini. Ya, Pak. Jangan ditunggu malam ini. Tenang aja Bapak Ibu. Saya bilang kan tenang aja Bapak Ibu. Baik-baik saja, tenang aja. Oke, barangkali itu saja Bu Khotimah masih bersama kita. Oh, enggak ada lagi. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat menempuh TAM Bapak Ibu ya di hari besok.
Kemudian untuk modul 2, mudah-mudahan kalau dari time-nya nanti tengah malam bisa diakses. Nah, silakan Bapak Ibu mengerjakan, tapi jaga kesehatan dan jangan sampai jadi penyakit pula ya, begadang ngerjakan. Karena siang pun bisa dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti pepatah Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang telah memberikan perkuliahannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerjakan tugas-tugas PPG dengan baik. Amin. Pak Isam, spill, Pak. Sampai di sini, ya. Spill. Oke, ya udah. Bu, sampai jumpa pagi dengan tamnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.